Pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif. Misalkan yang pertama, kita memiliki es batu yang suhunya adalah minus 3 derajat Celcius. Kemudian kita panaskan sehingga suhunya naik 5 derajat Celcius. Nah, sekarang berapa suhu dari es batu itu? Nah, kita bisa melihat suhu es batu itu menggunakan garis bilangan seperti pada termometer. Misalkan kita buat garis seperti ini. Di sini 0, naik 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 turun, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Awalnya es batu itu bersuhu negatif 3 atau minus 3 derajat Celcius, sehingga suhunya ada di sini. Kemudian dipanaskan, suhunya naik 5 derajat, sehingga dari minus 3 ini kita naik 5, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga suhunya sekarang adalah 2 derajat Celcius. Sehingga sekarang es batunya sudah mencair menjadi air dengan suhu 2 derajat Celcius. Nah, masalah ini bisa kita tuliskan dalam persamaan matematika, yaitu minus 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, ini artinya awalnya es batu itu suhunya minus 3 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan, suhunya naik atau bertambah 5 derajat Celcius, sehingga suhunya sekarang menjadi 2 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita tuliskan sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, itu pun sama saja, sehingga negatif 3 ditambah 5 itu sama dengan 5 dikurangi 3. Seperti itu. Namun untuk masalah ini penulisan yang tepat adalah yang pertama. Namun cara perhitungannya bisa kita tuliskan dengan yang kedua ini. Seperti itu. Kesimpulannya, es batu yang bersuhu minus 3 derajat Celcius setelah dipanaskan suhunya naik 5 derajat Celcius, sehingga suhunya sekarang 2 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, misalkan kita punya es batu yang suhunya minus 4 derajat Celcius. Kemudian kita dinginkan sehingga suhunya turun 1 derajat Celcius. Nah, sekarang es itu suhunya berapa? Apabila kita lihat menggunakan termometer, misalkan kita buat garis bilangan seperti ini, itu sehingga suhunya awal adalah minus 4 yang berada di sini. Kemudian didinginkan sehingga suhunya turun 1 derajat Celcius, sehingga dari minus 4 ini kita tuliskan turun 1 derajat, turun ke sini, sehingga suhunya sekarang adalah minus 5 derajat. Seperti itu, sehingga sekarang suhunya adalah minus 5
derajat Celcius. Nah, masalah ini bisa kita tuliskan menjadi minus 4 suhu awalnya, kemudian suhunya turun atau didinginkan, dituliskan minus 1 derajat sama dengan minus 5, sehingga negatif 4 dikurangi 1 sama dengan minus 5. Atau bisa kita tuliskan juga menjadi seperti ini. Awalnya suhunya minus 4, kemudian kita tuliskan plus, ternyata suhunya diturunkan lagi atau didinginkan, sehingga karena suhunya turun, sehingga pada garis bilangan itu nilainya semakin kecil, sehingga kita tuliskan minus 1 karena suhunya turun 1, sehingga kita tuliskan minus 1, sehingga sama saja hasilnya adalah minus 5. Jadi kesimpulannya minus 4 dikurangi 1 sama dengan minus 5, dan minus 4 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 5. Ini artinya negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 1, sehingga kalau operasinya itu penjumlahan kemudian angka selanjutnya adalah negatif, maka dua operasi ini bisa kita tuliskan langsung menjadi operasi pengurangan seperti itu untuk contoh yang kedua. Jadi kesimpulannya es batu awalnya memiliki suhu minus 4 derajat Celcius atau negatif 4, kemudian diturunkan suhunya, didinginkan sehingga suhunya turun 1. Terus seperti ini juga sama, sehingga suhunya menjadi minus 5 derajat Celcius, yang bisa kita lihat pada garis bilangan seperti ini. Seperti pada termometer, suhunya minus 4, kemudian suhunya turun 1 derajat, sehingga suhunya sekarang menjadi minus 5 derajat Celcius. Seperti itu untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, misalkan kita memiliki air di suhu ruangan, kemudian setiap 1 menit itu suhunya turun 2 derajat. Jadi airnya itu kita dinginkan, setiap 1 menit suhunya turun 2 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa tuliskan 1 menit itu sama dengan berkurang atau turun, sehingga kita tuliskan negatif 2 derajat Celcius seperti ini. Kemudian karena air itu didinginkan terus, dalam 5 menit suhunya akan turun berapa derajat. Nah, misalkan menit pertama suhunya berkurang 2, menit kedua suhunya berkurang 2 lagi, menit ketiga berkurang 2 lagi. Nah, ini kita bisa tuliskan itu menjadi setiap 1 menit suhunya turun 2 derajat, sehingga kita tuliskan negatif 2, karena kalau positif berarti dipanaskan, tapi ini didinginkan sehingga suhunya turun, sehingga dari sini misalkan suhunya 0, kemudian didinginkan 2, kita turunkan suhunya menjadi minus 2, berarti kan 0 dikurangi 2 sama dengan minus 2, sehingga kita tuliskannya minus 2 dalam 1 menit. Tapi kita mendinginkannya selama 5 menit, sehingga karena proses penurunannya ini konstan, setiap 1 menit turunnya 2 derajat Celcius, maka dalam 5 menit suhunya turunnya berapa? Itu tinggal kita kalikan 5. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan langsung saja minus 10 derajat Celcius seperti itu kan, karena dalam 1 menit suhunya berkurang 2
atau minus 2 derajat Celcius, maka dalam 5 menit suhunya akan menjadi minus 10 derajat Celcius. Atau bisa kita tuliskan minus 2 kali 5 itu sama dengan minus 2 nya kita pisah, minus 1, negatif 1 kalikan 2, kemudian kita kalikan 5. 2 kali 5 10, sehingga minus 1 kali 10, hasilnya adalah negatif 10 derajat Celcius, seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah apabila kita memiliki air yang kita dinginkan, setiap menitnya itu turun 2 derajat Celcius, maka dalam 5 menit suhunya akan turun 10 derajat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan suhunya berkurang 10, sehingga kita tuliskan minus 10 derajat Celcius karena suhunya turun, seperti itu. Ini artinya jika awal itu air suhunya 30 derajat Celcius, setelah 5 menit suhunya itu berkurang 10, hingga dia ditambah minus 10, seperti itu, seperti contoh sebelumnya, sehingga suhunya menjadi 20 derajat Celcius, seperti itu. Sehingga dalam matematika kita menuliskannya menggunakan tanda negatif. Contoh selanjutnya adalah misalkan Andi dan Budi membeli donat seharga Rp2.000. Kemudian ternyata mereka itu meminjam uang pada Ani. Nah, sehingga bisa kita tuliskan karena mereka meminjam uang, sehingga kita menuliskannya minus 2.000, seperti itu ya, karena uangnya pinjam. Apabila Andi dan Budi ini sepakat untuk membagi rata hutang mereka, kemudian masing-masing membayarkan hutangnya pada Ani, maka masing-masing harus membayar berapa? Nah, masalah ini bisa kita tuliskan menjadi hutangnya 2.000. Karena hutang kita tuliskan tanda negatif di sini atau minus. Kemudian mereka ada 2 orang, Andi dan Budi, sehingga kita bagi dengan 2 karena mereka ada 2 orang dan mereka sepakat untuk membagi rata hutang mereka. Nah, ini sama dengan 2000 bagi 2 adalah 1000, tapi sehingga minus 2000 bagi 2 adalah minus 1000. 2000 bagi 2 sama dengan 1000, tapi karena ini hutang sehingga kita tuliskan dengan negatif. Nah, ini artinya sama saja, minus 2000 bagi 2 sama dengan minus 1000. Ini bisa kita tuliskan minus 2000 bagi 2 itu sama dengan minus 1 kalikan 2000 bagi 2. 2000 bagi 2 sama dengan 1000, sehingga kita punya minus 1 kalikan 1000. Seperti itu, sama dengan minus 1000. Jadi masing-masing dari mereka memiliki utang Rp1.000 pada Ani, seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya, misalkan kita berdiri di suatu tempat. Misalkan kita berdiri di titik 0. Tempat kita berdiri itu kita misalkan itu titik 0 ya di sini. Nah, kemudian kita mundur, kita berjalan mundur 2 langkah, sehingga ini dari 0 kita mundur 2 langkah, 1 2 di sini ya, di 2, sehingga posisi kita jika kita bandingkan dengan 0, kita berada di titik minus 2 karena kita mundur 2 langkah. Nah, kemudian misalkan kita balik kanan atau putar balik, hingga kita misalkan dengan putar balik ya, seperti ini. Nah, kemudian kita berjalan mundur lagi 1 langkah, sehingga dari sini kita mundur 1 langkah, 1, hingga kita berada di posisi berapa? Kita berada di posisi negatif 1 ya. Itu saja, kita mundur 2 langkah untuk 2, dan kita balik kanan hingga kita menghadapnya ke
sini, dan kita mundur lagi satu langkah di sini. Nah, masalah ini bisa kita tuliskan menjadi minus 2 karena kita mundur 2 langkah, sehingga kita berada di posisi negatif 2. Kemudian kita mundur lagi satu langkah seperti ini. Jadi kita awalnya mundur 2 langkah, kemudian kita balik kanan, sehingga arah kita berbalik kan, kita tuliskan minus di sini. Kemudian kita mundur lagi satu langkah, sehingga kita tuliskan minus 1. Sehingga ini nanti kan kita berada di posisi negatif 1. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini, minus 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kita punya minus 2, kita tambahkan 1 sama dengan minus 1. Ilustrasinya adalah seperti contoh yang tadi. Kita dari titik 0, kita mundur 2 langkah, sehingga kita berada di titik minus 2. Kemudian kita balik arah, sehingga kita tuliskan minus di sini karena kita balik arah. Kemudian kita mundur lagi 1, sehingga kita tuliskan minus 1. Nah, itu sama dengan minus 2 ditambah 1, sama dengan negatif 1 atau minus 1. Ini artinya saat kita bertemu dengan operasi pengurangan dan bilangan selanjutnya itu bilangan negatif, kita bisa ubah operasinya menjadi plus, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah misalkan kita memiliki sifat distributif pada bilangan ya. Misalnya kita punya A kali B ditambah C, itu sama dengan A kali B ditambah A kali C, seperti itu kan. Ini yang dikenal sebagai sifat distributif. Kemudian misalkan kita ubah bilangan A ini itu menjadi min A dan C menjadi min B. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kita punya min A kalikan B tambah negatif B sama dengan apa? Sama dengan min A kalikan B tambah min A kalikan min B, seperti itu kan. Dari sifat distributif tadi, A kalikan B plus C sama dengan A kalikan B ditambah A kalikan C. Nah, di sini kita punya min A kalikan B tambah min B, sehingga kita kalikan min A kali B dulu. Kemudian kita tambah dengan min A kalikan min B. Nah, di sini B tambah min B sama dengan 0. Sehingga kita tinggal punya min A di sini. Kalikan 0. Sama dengan min A kalikan B adalah hasilnya min A B ditambah min A kalikan min B. Sehingga kita bisa tuliskan min A kalikan min B. Seperti ini ya. Nah, min A kali 0 hasilnya 0, karena setiap bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga kita punya min AB tambah min A kalikan min B. Sehingga apabila kedua ruas kita tambahkan dengan AB, sini kita punya AB, di sini tinggal min A kalikan min B. Kesimpulannya adalah hasil kali dua bilangan negatif sama dengan hasil kali bilangan itu menjadi positif. Artinya min A kalikan min B sama dengan A kalikan B. Sehingga contohnya misalkan kita punya min 5
kalikan min 2 sama dengan min 10. Seperti itu. Ini artinya perkalian dua bilangan negatif itu hasilnya ini plus 10 ya, hasilnya positif. Seperti itu. Karena ini bisa kita tuliskan min 1 kalikan 5 kalikan min 1 kalikan 2. Kita punya sifat asosiatif. Di sini min 1 kalikan min 1 kalikan 5 kalikan 2. Nah, di sini min 1 kali min 1 sama dengan 1 kalikan 5 kalikan 2, seperti itu. Hasilnya adalah 10. Sehingga simpulannya min 5 kali min 2 sama dengan 10, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah misalnya kita punya min 15 dibagi min 3 sama dengan 5. Nah, ini dapat kita peroleh seperti ini. Min 15 dibagi min 3 itu bisa kita tuliskan sama dengan min 1 kalikan 15 dibagi min 1 kalikan 3 sama dengan min 1 dibagi min 1 kalikan 15 dibagi 3, seperti itu. Nah, dua bilangan yang sama itu hasilnya kalau dibagi hasilnya 1. Min 1 dibagi min 1 sama dengan 1. Bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Kalikan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga kita punya 5. Sehingga kalau kita punya pembagian dua-duanya bilangan negatif, pembilangan menyebutnya, maka hasilnya bilangan positif, yaitu minus 15 dibagi minus 3 sama dengan 15 dibagi 3. Sini tadi 15 dibagi 3 kalikan 1 itu sama dengan 5, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran video kali ini, yang pertama adalah negatif 10 ditambah 11 itu sama dengan berapa? Itu kita bisa cari dengan memisalkan garis bilangan. Misalkan di sini 0, negatif 1, 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, sini negatif 10. Nah, tadi kita punya negatif 10 tambah 11. Nah, itu berarti di sini kita bisa mundur ke kiri sejauh 10 kali untuk mendapatkan negatif 10. Kemudian kita geser ke kiri sebanyak 10 kali. Kemudian tambah 11, kita geser karena positif, kita geser ke kanan sebanyak 11 kali. Seperti itu bisa, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya bisa kita tuliskan seperti ini. Negatif 10 tambah 11 itu sama saja 11 dikurangi 10 dengan 1, seperti itu. Sehingga yang nomor 1 negatif 10 tambah 11 sama dengan 1, seperti itu. Kemudian nomor 2 min 7 kurangi 1, kita bisa gunakan garis bilangan yang tadi. Jadi kita geser ke kiri sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian kita geser lagi ke kiri 1 kali, sehingga kita peroleh negatif 8, seperti itu. Atau kita langsung hitung saja, negatif 7 kurangi 1. Nanti kita punya utang 7, kita utang lagi 1.
sehingga total hutang kita 8. Seperti itu. Seperti halnya negatif 7 ditambah 1. Seperti itu. Negatif 8. Sehingga ini jawabannya adalah negatif 8. Kemudian nomor 3, kita punya negatif 4 kali 3. Negatif 4 kali 3. Cara yang pertama adalah menjumlahkan negatif 4 ini sebanyak 3 kali. Min 4 tambah min 4 tambah min 4 sama dengan negatif 12. Seperti itu. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Negatif 4 kalikan 3. Itu sama saja negatif 1 kalikan 4 kalikan 3. Dengan negatif 1 kalikan 12. Dengan negatif 12. Seperti itu. Sehingga nomor 3 ini jawabannya negatif 12. Yang keempat, kita punya negatif 20 per 5. Nah, di sini kita bisa tuliskan negatif 20 bagi 5. Ya, itu sama dengan negatif 1 kalikan 20 dan kita bagi dengan 5. Kita sederhanakan 5 ini dengan 20-nya. Sehingga kita dapatkan negatif 1 kalikan 4 dengan negatif 4. Seperti itu ya. Hingga negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Kemudian yang nomor 5, kita punya negatif 5 tambah negatif 2. Kita bisa gunakan garis bilangan yang tadi. Dari 0 kita geser ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah lagi, kita bergeser lagi ke kiri sejauh 2. 1, 2. Jadi kita punya negatif 7. Atau kita hitung saja langsung. Negatif 5 tambah negatif 2. Ini sama saja negatif 5 kurangi 2. Kita hutang 5, kemudian kita tambah hutang kita dengan 2. Sehingga sama saja min 5 dikurangi min 2 sama dengan min 7 atau negatif 7. Sehingga nomor 5 ini hasilnya negatif 7. Seperti itu ya. Yang ke-6, ini kita punya min 1 dikurangi min 2. Ini sama dengan, untuk negatif dikurangi negatif sama saja negatif 1 ditambah 2. Seperti itu. Sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Seperti itu ya. Sehingga kita tuliskan hasilnya di sini 1. Kemudian yang nomor 7, negatif 4 kalikan negatif 2. Tapi di sini negatif 4 kalikan negatif 2. Kita bisa tuliskan min 1 kalikan 4 dan kalikan min 1 kalikan 2 sama dengan min 1 kalikan min 1 kalikan 4 kalikan 2 sama dengan 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1 sama dengan 1 kalikan 4 kali 2 8 sama dengan 8. Seperti itu ya. Sehingga negatif 4 kalikan negatif 2 sama dengan 8. Yang terakhir adalah negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan berapa? Nah, sini kita tuliskan negatif 6 ini negatif 2 sama dengan min 1 kalikan 6 dibagi min 2 kalikan negatif 1 kan 2. Seperti itu ya. Min 6 negatif 1 kali 6 min 2 sama dengan negatif 1 kali 2. Bisa kita tuliskan, bisa min
1 bagi min 1 kalikan 6 per 2. Bilangan yang sama dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Kita tinggalnya 6 per 2 sama dengan 3, sehingga 6 negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Seperti itu. Mungkin untuk latihannya saya coba kerjakan nomor 1 sampai 8 untuk memperdalam kemampuan materi ini. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.